salah satu mahasiswa yang melakukan bunuh diri karena memang dilibatkan salah satu diduga melibatkan salah satu anggota kepolisian. Novianti. Ya, Sofianti itu. Nah, itu menjadi tuntutan kami dan juga kami mengungkit masalah soal Laskar FPI yang memang dibunuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mimbar Tube dan SNN, kita hari ini live langsung berada di depan patung kuda. Di sini ada banyak sekali aksi. Salah satunya adalah aksi mahasiswa. Nah, saya sekarang bertemu dengan salah satu mahasiswa. Mohon maaf, namanya siapa, Mas? Muhammad Lilatu. Mas Muhammad ini dari mahasiswa mana? Dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Oke, dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, mengatasnamakan sebagai BEM. BEM. BEM Universitas. BEM Universitas. Oke. Tuntutannya apa, Bang? Pada aksi hari ini tanggal 10 Desember 2021. Mungkin sederhana ya. Poin pertama, karena hari ini adalah menyambut ataupun momen hari hak asasi manusia yang memang diselenggarakan oleh seluruh dunia, maka tentunya sebagai mahasiswa mungkin melakukan gerakan yang dimana untuk menyampaikan beberapa persoalan masalah yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya masih ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan lembaga-lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, aparat kepolisian yang dimana diberikan wewenang tugas untuk bagaimana menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sampai saat ini kami masih melihat masih ada pelanggaran hak asasi manusia yang memang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh oknum ataupun individu ataupun lembaga-lembaga yang memang dipercayakan oleh negara. Maka tentunya ada beberapa kasus yang terjadi saat ini, seperti salah satu kasus adalah salah satu mahasiswa yang melakukan bunuh diri karena memang dilibatkan salah satu diduga melibatkan salah satu anggota kepolisian. Novianti. Ya, Sofianti itu. Nah, itu menjadi tuntutan kami dan juga kami mengungkit masalah soal Laskar FPI yang memang dibunuh. Habis itu soal pelanggaran hak asasi manusia zaman Orde Baru reformasi yang memang saat ini belum terselesaikan ataupun belum tuntas yang dilaksanakan oleh pemerintahan itu sendiri. Oke. Selanjutnya, Mas, ini kalau misalnya kita lihat dulu di zaman Orde Baru kita banyak ya, maksudnya contoh-contoh kasus misalnya Munir dan lain-lain. Nah, kalau dibandingkan dengan era sekarang, kira-kira ada nggak perbedaan pelanggaran HAM zaman Orde Baru dengan apa yang terjadi di era Jokowi ini? Kalau bicara soal zaman perbedaan antara era reformasi dengan era Orde Baru di zaman Jokowi, saya kira di pemerintahan Jokowi banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan ketimbang zamannya Orde Baru. Karena masyarakat Indonesia pun ketahui di era kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia masih banyak pelanggaran yang sengaja dilakukan. Itu seperti contoh salah satunya adalah penyiraman air keras terhadap matanya salah satu pegawai KPK, mantan pegawai KPK, Novel Baswedan. Nah, masih banyak lagi yang hari ini menjadi sorotan publik. Maka tentunya kami beranggap bahwa pelanggaran hak asasi manusia di zaman Orde Baru dengan reformasi di zamannya Pak Presiden Joko Widodo itu lebih ketimbang banyak daripada Orde Baru. Oke, selanjutnya tadi kita sempat melihat di sini ada polisi dan mahasiswa kayaknya agak ribut-ribut di sini tadi. Mohon bisa diceritakan kembali, Mas. Kira-kira apa yang terjadi tadi di sini? Kalau untuk soal itu kan ada beberapa mahasiswa juga yang datang, mungkin berbeda aliansi, berbeda gerakan. Mungkin mereka atasnamakan organisasi eksternal, kami mengatasnamakan organisasi internal kampus. Jadi yang di hadapan kami itu yang memang sudah dilihat oleh abang-abang sekalian semua di sini bahwasanya ada sedikit gesekan yang terjadi antara pihak kepolisian dengan mahasiswa. Karena itu mungkin dari kronologinya adalah dari mahasiswa membakar ban sehingga dilarang oleh pihak kepolisian, maka mereka melawan, maka terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan mahasiswa. Oke, selanjutnya solusi dari teman-teman mengatasi persoalan HAM yang kata abang tadi itu tidak ada bedanya antara Orde Baru dengan era sekarang ini, yang mana saat ini dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi yang tadi juga disampaikan di sekarang itu bukan tambah turun,
tapi justru tambah lebih banyak. Nah, apa solusi dari teman-teman mahasiswa? Mungkin sederhana begini. Untuk menyelesaikan persoalan ini kan sederhana. Adalah bagaimana Kementerian Hukum dan HAM selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat soal bagaimana tindakan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia. Maka pemerintah harus setiap bulan itu mensosialisasikan soal pelanggaran-pelanggaran itu, bahwa masyarakat harus menghindari hal-hal ini. Itu penting, apalagi di kampus, memang ruang-ruang akademik itu penting mensosialisasikan itu. Mahasiswa pun mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia di Republik ini, ya itu timbul daripada kesadaran kita, dan kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan itu bagian daripada pelanggaran. Maka bila nilai-nilai sosial itu sudah diterapkan, maka tentunya pelanggaran hak asasi manusia itu akan menurun. Kira-kira begitu. Oke. Untuk sebelum yang terakhir nih, pertanyaan terkait 6 Laskar FPI yang kemudian meninggal, yang kita tidak tahu kejelasannya. Apa pandangan mahasiswa terkait 6 Laskar FPI ini? Kalau untuk pandangan mahasiswa sendiri, karena melihat kasus terhadap 6 Laskar FPI itu bagian daripada kejahatan besar, betul. Cuman hari ini mahasiswa pun berusaha untuk melakukan kajian, penelitian, bagaimana sampai terjadi kronologis, gimana sampai terjadi hal seperti ini. Cuman karena beberapa data itu dipegang oleh pihak-pihak tertentu, pihak keamanan mungkin sepertinya, yang memang punya tugas wewenang untuk menyelesaikan kasus itu, menyelidiki kasus tersebut. Dan kami dari mahasiswa hanya mendorong, bergerak agar bagaimana pembunuhan 6 Laskar FPI itu bisa terungkap kira-kira siapa daripada semua ini. Karena kami beberapa berita yang kami mengikuti bahwa ada beberapa kepolisian juga terduga, ataupun ada salah satu anggota kepolisian juga mungkin kalau dalam beritanya sudah tertangkap. Maka tentunya harapan kami bahwa kasus tersebut itu kemudian nantinya mahasiswa ataupun rakyat Indonesia bisa mengetahui siapa di balik kejahatan itu sebenarnya. Ini yang terakhir, Mas, pertanyaan terakhir. Apa pesan buat mahasiswa dan masyarakat secara umum terkait hak asasi Hari HAM sedunia pada hari ini? Apa pesan-pesan dari teman-teman? Ya, pesan saya begini, untuk mahasiswa ataupun pemuda ataupun buruh dan seluruh rakyat Indonesia, di hari hak asasi manusia sedunia, maka bukan hanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia saja hanya memperingati hari ini, tapi di seluruh dunia. Maka harapan saya agar bagaimana ke depannya di tanggal 10 Desember yang akan datang ataupun di 2022 nanti, mahasiswa pemuda tidak akan lagi turun ke jalan. Tapi bagaimana mensosialisasikan itu? Karena sederhana begini, sebuah kasus pelanggaran itu harus timbul daripada kesadaran kita, timbul daripada kesadaran masyarakat, mensosialisasikan agar gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan seperti ini tidak lagi terjadi di hari-hari akan datang. Kami dari mahasiswa, kami selalu melakukan diskusi agar bagaimana caranya untuk melakukan pencegahan ini. Jadi terakhir dari saya, untuk seluruh rakyat Indonesia terus menjaga ketertiban, terus menjaga lingkungan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di negara kesatuan ataupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Terima kasih, Mas. Sekian dari kita Patung Kuda. Assalamualaikum.